Insan fillah rahimakumullah. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas banyak ya terkait dengan umroh haji mandiri. Ini adalah pertemuan yang kesekian. Ya, langsung saja pembahasan kita malam ini adalah persiapan ke Armujna. Persiapan ke Armujna ini penting, sangat penting, bahkan ini adalah yang paling penting karena di Armujna ini adalah puncaknya ibadah haji. Al-haji, al-hajiyun, arafah, bahwa haji itu adalah arafah. Jadi kalau kita sudah jauh-jauh, sudah mengeluarkan uang banyak, waktu, pengorbanan, ya, tapi kita tidak ke arafah, maka kita tidak berhaji. Karena haji itu adalah di arafah. Uh, saya akan membahas masalah haji yang mandiri ini. Saya tidak bahas masalah haji reguler, ONH atau furoda, ya. Tetapi saya akan membahas masalah haji yang mandiri ini. Saya tahun 2004 itu membawa jamaah dari London ya. Saya dengan istri ke London, saya membawa jamaah dari London. Lalu teman-teman di Mesir juga saya bawa. Kebetulan saya jadi mutawifnya. Ya. Saya tanya ke mereka, mau haji yang biasa-biasa saja atau haji yang luar biasa? Mereka menjawabnya haji yang luar biasa. Apa itu haji luar biasa? Haji yang ya agak mirip-mirip dengan zaman Rasulullah lah gitu, capeknya ya. Itu bukan berarti reguler tidak capek, reguler juga sangat capek ya. Semuanya capek. Tetapi haji masyian ini, haji jalan kaki ini punya keunikan sendiri. Banyak hal-hal yang di jalan yang tidak dilihat oleh teman-teman haji reguler, tapi kita bisa melihat. Jadi haji masyian itu dibagi dua. Haji masyian yaitu perjalanan full dengan jalan kaki, artinya dari Mina ya itu ke Arafah dengan jalan kaki, pulangnya juga ke Mina dengan jalan kaki. Yang kedua haji semi masyian, yaitu perjalanan ke Arafah dengan bus dari rumah masing-masing, atau dari meeting point, atau dari Mina itu dengan bus. Nah, dari ke Arafah, lalu dari Arafah ke Muzdalifah dan ke Mina dengan jalan kaki. Nah, kemarin itu saya dengan teman-teman dari London, teman-teman dari London itu resident London, yaitu apa namanya orang-orang Inggris asli, ya, itu semi masian. Kami dengan bus, ya, busnya bus resmi bertasre, lalu dari eh, Arafah ke Muzdalifah ke Mina kami jalan kaki. Nikmatnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Ini ya jaraknya, ini foto saya asli. Saya insya Allah rutin ke Arafah, jadi agak sedikit hafal lah kalau Arafah. Atau Mekah, saya karena pernah tinggal di Al-Kansa, Mekah, jadi insya Allah hafal daerah-daerah Mekah. Sampai ke Arafah insya Allah karena sudah sering ke Arafah, jadi insya Allah hafal. Nah ini apa namanya perjalanan jalan kaki sekitar 16 kilo kalau tidak salah. Saya akan membacakan informasi umum. Pertama adalah ya ini saya berbicara walaupun saya tidak mengalaminya, tetapi saya maksudnya saya tidak mengalaminya, tetapi di depan mata saya melihat orang-orang itu ditangkepin, dimasukkan ke dalam mobil. Ya, saya juga diminta tolong untuk mencarikan supir baduy. Saya pernah beberapa kali menjemput teman-teman di Dunum di dekat Jeddah yang dibuang ke sana. Saya kirim tetangga saya yang di Alkansa untuk menjemput. Saya pernah juga menolong teman-teman yang dibuang ke Jeddah satu bus gitu ya. Ternyata oleh polisinya malamnya dibawa lagi dengan membayar 200 real. Saya pernah mengalami itu, maksudnya pernah menolong teman-teman. Tapi alhamdulillah saya sendiri karena pada waktu itu resmi ya punya tasre, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya. Bahkan beberapa teman reguler juga gabung dengan saya waktu itu dengan membayar eh, ke penyelenggaranya, saya kurang begitu paham ya agar mereka mau masyia.
Gedoran dan Taptis mulai tanggal 15 Zulkaidah. Nah ini Taptis, Gedoran mulai tanggal 15 Zulkaidah sudah mulai ramai. Lalu masif dan kencang-kencangnya itu di tanggal 1 sampai 6 Zulhijjah. Nah, tanggal 7, 8 itu menurun. Menurun ada tapi menurun. Lalu tanggal 8 siang, ya, menurut pengamatan saya beberapa tahun di Mekah ini tidak ada gedoran tanggal 8 ini ya. Mungkin Bang Jagonya juga sudah lelah kali ya. Lalu jam 8 sore itu di ring 1 bus mulai macet menuju Mina. Jam 8 sore bus mulai macet menuju Mina. Nah, jadi jam 8 sore, sorry, tanggal 8 Julhijjah sore itu bus macet menuju Mina. Ya, nah dari situ tuh saya lihat tuh Haji Masyan keluar dari sarang persembunyiannya. Jumlahnya ribuan, jumlahnya ribuan. Ya, jalan ini ditutup, diblokade, mereka punya jalan yang lain. Jadi sebenarnya tidak bisa dicegah. Kalau dicegah pasti akan berbahaya bagi askar Saudi. Ya. Panjang jalan Mekah, nah Haji Masyan ini bukan hanya haji dengan visa saksia, syahah, ya kalau dulu ya, kalau tahun 2025 ini kan tidak ada. Atau visa amil, bukan. Bahkan eh, saya ketemu orang Jepang pada waktu itu juga menggunakan Masian, padahal mereka resmi bertasre, seperti teman-teman saya dan apa namanya jamaah saya yang dari London, warga negara Inggris pada waktu itu. Mereka resmi dan sebagainya. Nah itu mereka Masian, ada yang Haji Dakili, ya Masian. Nah di situ kita semuanya ngumpul. Jadi sepanjang jalan Mekah ya itu diganggang banyak rombongan-rombongan kecil dengan kain ihramnya. Wallahi ini pemandangan yang sangat indah bagi saya. Ya, saya menangis melihat tanggal 8 Julhijjah sore itu menjelang malam saya menangis ya dan saya terbayang sampai sekarang kenapa? Karena di gang-gang kecil rumah-rumah penduduk itu mulai keluar ya saudara-saudara muslim kita dari belahan dunia menggunakan ihram dan kain atau baju nisanya yang warna putih. Luar biasa, Masya Allah. Ya, indah. Dan tidak ada di tempat lain dan tidak ada di momen lain. Hanya di momen tanggal 8 itu. Ya. Nah, mereka ada yang langsung ke Masyian, di situ langsung menuju Mina. Ada juga yang apa namanya? Ada juga yang ke tempat meeting point bus ya, meeting point bus untuk menuju ke Aropa. Ini yang semi Masian. Jadi kalau yang Masian jam 8 itu langsung jalan malam-malam ya. Ada yang dari terowongan Mahbas Jin, ada yang terowongan dekat Terminal Gaza, ya. Ada yang dari Al-Kansa itu langsung menuju ke Aropa dengan jalan kaki. Mereka bertalbiah, mereka menggemuruh luar biasa. Namun ada juga yang semi Masian, mereka menunggu bus itu di meeting point masing-masing. Ada mas'ulnya namanya, ya, mas'ul. Nah, perjalanan dari Aropa ke Mina itu 16 kilometer. Belum termasuk ke hotel atau penginapan yang rata-rata 7 kilometer. Lah kenapa kok 7 kilometer? Ya, kalau penginapan maupun hotel. Karena pada waktu itu ring 1 ditutup semua. Jadi tidak ada angkutan. Ada angkutan yang warna hijau yang seperti ini ya, tapi ini luar biasa nunggunya capek deh ya apalagi orang Indonesia yang badannya kecil-kecil ya kadang-kadang kalah robot oleh teman-teman saudara kita di Mesir ya terus belum lagi ada rute-rute yang ditutup mendadak oleh askar sepanjang Arbuzina. Kenapa ditutup? Karena untuk mengurai kepadatan karena kalau padat menumpuk akan bahaya keinjak-injak. Nanti akan saya ceritakan ya pengalaman saya pribadi ketika padat. Total perjalanan Arbuzna selama 3 hari itu sekitar 88 atau 100 kilometer. Tergantung penginapan kita. Tapi minimal 88 kilometer. Kalau seandainya Masyian selama 3 hari itu ya berarti 88 kilo jalan kaki. Bus bus itu ada kalau yang semi Masyian ada bus ini tasrek, busnya bertasrek. Busnya berbarcode. Ya, itu antara 500 hingga 1000 rial per pax. Ya. Ini nunggunya tengah malam berangkatnya. Berangkatnya biasanya setelah tengah malam, bahkan jam 2,
ini bus bertasreh. Kenapa? Karena bekas bus haji reguler. Ya, jadi supir-supir bus itu tasrehnya tidak dicopot atau mereka punya double, mereka bus ini bertasreh. Jadi aman. Jadi jangan takut diputar balik oleh polisi. Polisi udah capek ya, pada malam itu capek bergadang. Siapkan juga fisiknya ya, karena malam itu tidak tidur. Jadi hampir 2 malam tidak tidur sama sekali dan capek. Terdapat kereta di Armujna, dari Arafah itu ke Muzdalifah ada kereta. Ya. Namun antrinya sangat panjang. Waktu itu karena tidak bisa membawa banyak, waktu itu saya ngomong ke teman-teman ya, bahwa kita berpisah saja masing-masing ya, saling berkabar saja. Alhamdulillah kita sporadis ya, saya hanya dengan istri saya berdua. Saya berbicara yang bukan reguler ya, karena di reguler juga saya alhamdulillah ada haji. Nah ini kita berbicara dengan Masyan, menggunakan jalan yang lain lah, yang enak. Maksudnya yang momennya berbeda. Nah itu di stasiun kereta itu luar biasa padatnya. Pokoknya berdesak-desakan. Lalu bus macet total berjam-jam. Bayangkan saja, saya berangkat sekitar jam 12 malam, ya, itu nyampainya itu jam 6 bahkan tengah 7 ya, ketika subuh, ketika sedang subuh. Kenapa? Karena macet berjam-jam. Itu bus ya mengekor dari Ummul Qura sampai Asyisyah. Ya, Ummul Qura itu di asrama perempuan sampai Asyisyah. Itu macetnya luar biasa. Di sepanjang jalan Haji Leguren juga saya liatin ya, mereka jalan kaki. Jalan kaki kenapa? Karena kelamaan menunggu. Mereka jalan kaki ya, cuma kalau waktu itu saya ya sabar dikit-dikit, akhirnya nyampe juga jam subuh. Ya, berapa jam itu? Sekitar 8 jam, 6 atau 8 jam. Yang harusnya bisa ditempuh hanya dengan 2 jam. Jamaah macet total. Nah, ini tadi bus yang macet total, sekarang yang Masyan, tolong diperhatikan. Jamaah macet total, ini membahayakan. Di mana? Pertama, di pertemuan sempit bukit. Jadi ada beberapa pedestrian, ya, kalau tidak salah 6, kalau tidak salah pedestrian itu menyempit ketika hendak ke Muzdalifah, ketika mau mabit. Ya, sudah menyempit, jalannya kanan kiri bukit, ya, depannya itu ada stasiun kereta. Nah, kenapa sempit? Karena banyak orang tidur di situ. Mabit di Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah, oleh karena itu ini bahaya, sangat bahaya. Termasuk waktu itu saya aja hanya berdua, itu membahayakan. Ya. Tapi alhamdulillah karena badan saya agak gede ya, bisalah dengan sedikit dorong-dorongan. Itu membahayakan. Ya, kenapa? Karena di depan stagnan sudah orang tidur. Ya, tidur dan di belakang itu terus jamaah menutup. Ini hati-hati. Inilah alasan murur. Ya. Beberapa negara termasuk Indonesia menggunakan metode murur. Ya. Mereka di Muzdalifah itu busnya tidak berhenti. Batunya disediakan di hotel masing-masing. Nah ini yang menurut saya kurang berkesan lah gitu. Karena harusnya mabit dan ngambil batu di situ. Nah ini hati-hati harus diwaspadai nomor 6 ini. Ya. Yang berikutnya jamaah juga macet di Mina sehingga tidak boleh mabit di sekitar Jamarot. Ini tanazul, ya tanazul. Alasan tanazul kenapa tidak boleh mabit oleh beberapa pemerintah termasuk Indonesia karena bahaya di sini. Ya sedikit saja duduk baru 5 menit sudah mobil polisi tonot ngusir dan sebagainya. Ya, karena memang ini padat luar biasa. Yang berikutnya adalah pada waktu Armujna itu puncaknya angkutan umum dan taksi dilarang melintas ring 1. Jadi kemana-mana jalan kaki. Rumah saya itu sekitar 4 kilo ya. 4 kilo, rumah tempat tinggal kami itu sekitar 4 kilo ke Harom. Itu jalan kaki saya. Jalan kaki. Kenapa? Karim Uber tidak mau ngambil ujroh, tidak mau ngambil sewa jika melewati atau menuju Haram. Karena macet total. Ya saya kadang dengan istri hanya naik Karim itu di batas sebelum ring 1 dan itu juga macet kemana-mana. Benar-benar macet. Sampai di depan rumah saya saja macet ya, yang di Alkansa. Nah ada yang mau tapi diturunkan jauh. Bus Selawat, bus Mekah tidak beroperasi. Lalu yang berikutnya di Arafah ke Muzdalifah
Di Arofa ke Muzdalifah, ini informasi umum ya, terdapat ojek. Nah, ojek itu pakai motor-motor zaman dulu, CB70, ya gitu ya, Honda-Honda zaman dulu lah pokoknya. Yang dioperasikan oleh teman-teman atau saudara-saudara kita dari Yaman atau dari Afrika. Mahal, ya. Dari Arofa ke Muzdalifah saja itu sampai 1000 rial per pack. Lalu kalau kita dari Mina ke hotel, ya, saya pernah nawar sendiri waktu itu 500 hingga 1000 rial per pack. Ya, cuma saya tidak mengambilnya pada waktu karena rumah saya dari Jamarot Mina itu sekitar 4 kilo lah, jalan kaki nggak apa-apa. Nah, lalu yang berikutnya di Jamarot di depannya bin Daud, di depan bin Daud arah Mahbasjin, arah terowongan itu ada bus hijau. Ada bus hijau di ring 1. Nah, ini gratis. Namun padatnya luar biasa. Menunggu 1 sampai 3 jam dan ini berdesakan, ya. Ini saya sampaikan ini agar dapat diantisipasi dan agar Bapak Ibu peserta seminar apa namanya dapat mendapatkan informasi yang komprehensif sehingga dapat menyimpulkan dan mengantisipasi. Yang berikutnya banyak penutupan jalur mendadak muter-muter. Percuma pakai taksi, pakai Uber, banyak nih jalan ditutup. Ya. Terus yang berikutnya adalah sepanjang jalan banyak stasiun jam-jam. Nah dari Arofa, Muzdalifah, Mina, lalu dari Jamarot itu sampai ke Haram, lalu sampai ke istananya Raja Fahd, ya. Oh itu banyak stasiun jam-jam ya, saya sebutnya stasiun ya, jam-jam itu dingin. Bah, tapi kalau sudah nyampe jam 2 siang, yang tadinya es berubah menjadi hangat mungkin karena mesinnya overloaded kali ya, overwork. Yang berikutnya itu hati-hati dengan jam-jam ini kalau kadang-kadang kalau karena mungkin karena keseringan diambil ya stasiun itu tiba-tiba airnya keruh, apalagi kalau malam tidak terlihat. Hati-hati saya tidak mengerti, saya pernah mengambil itu airnya keruh, akhirnya saya buang, saya cari lagi di jam-jam yang lain. Ya, sepanjang jalan banyak stasiun jam-jam, ya, lalu ada kontainer makanan, ya, asal mau ngambil. Buah melimpah, jus melimpah, payung melimpah. Nah, ini ada foto saya menggunakan payung gratis nih. Ini ada payung DHL, ada payung STC, ada payung Mobili, ada payung Saudi, ada payungnya apa namanya banyak lah ya, gratis, ambil aja gratis itu. Terus jangan terlalu banyak ngambil makanan dan buah-buahan atau jus di tas karena akan berat. Kenapa? Karena sekitar 50 meter ada lagi. Petugas medis itu banyak, petugas medis umum maupun medis langkangan. Lah kok saya tulis medis selangkangan? Karena memang ada khusus yang ngobatin selangkangan. Ya. Ini hebat nih ya, satu-satunya di dunia ada medis selangkangan. Maksudnya apa? Karena bapak-bapak atau ibu-ibu tuh yang jalan itu kan luar biasa. Keringetan, capek, tidak mandi 2 hari mungkin. Itu capek, keringetan luar biasa, panas, nah itu selangkangannya lecet. Nah, selangkangannya itu ada petugas khusus yang ngasih salep ke selangkangan itu. Ya, jadi ada petugas medis umum juga. Terus ada polisi semprot, ya, ada satpol PP juga, ada askar, ada tentara nyatu semua di situ. Ya, polisi semprot itu maksudnya kalau kita kepanasan, bilang aja minta ke polisi disemprot. Disemprot dengan air dingin, ya, kayak semprotan burung. Pakein aja basahin kepala, nggak apa-apa mereka seneng kok. Ya, dan semuanya gratis. Dan tak lupa eh, ini mata saya ngelihat, sering saya ya, dari tahun ke tahun memang begini, tidak lupa juga banyak mayat, mayat ahyan, mayat orang baik, ya, apa namanya, yang syahid di sepanjang jalan, yang ditinggalkan mungkin oleh keluarganya dan didiamkan berhari-hari. Kenapa? Karena ambulan tidak bisa masuk. Saya pernah dari Arom itu ke Jamarot jalan kaki ngelihat mayat. Yang berikutnya saya ngelihat mayat yang sama belum diangkut. Saya tanya ke askarnya, katanya ambulan belum 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 bisa masuk. Bukan karena tidak boleh, tapi karena memang padatnya. Panasnya mencapai 54 derajat Celcius. Ini tahun 2025 ini adalah yang terakhir
panas yang terakhir, musim panas terakhir, tahun depan insya Allah musim dingin. Dari sekitar 16 tahun ke depan, ya kalau tidak salah musim dingin. Lalu semua toilet antri tanpa terkecuali. Bahkan ada yang membuat tenda di dekat toilet. Ya. Durasi menunggu ke toilet ini 30-60 menit ya Ibu Bapak. Ya jangan berharap bersih, sebersih-bersihnya toilet kalau dipakai orang banyak dan bergantian cepet-cepetan, ya itu hati-hati najis ya. Yang berikutnya adalah Masjid Namiro sudah penuh sejak tanggal 8 malam atau 9 dini hari. Setelah subuh, Masjid Namiro ini dijaga oleh askar. Mereka pagar betis karena sebagian digunakan untuk lansia yang pingsan dan perawatan medis. Saya alhamdulillah dengan istri dan beberapa jamaah juga yang dari London itu dan dari Mesir, saya bisa masuk ke Masjid Namiro ini. Ya, tapi itu setelah sholat asar. Sebelum sholat asar lah. Itu penuhnya luar biasa. Mohon maaf, masjid ini juga ya karena banyak orang, toiletnya juga padat. Di mana-mana itu ada botol yang warna kuning. Itu adalah urin. Ya, ada orang kencing di situ, taruh di situ. Bagi orang yang nggak tahu, misalnya jus jambu, jus apel itu ya, karena sama. Tapi itu sebenarnya najis. Itu hati-hati. Hati-hati. Di pojok-pojokan tangga menuju ke lantai 2 itu begitu. Padatnya luar biasa, numpuk orang di situ. Makanya dijaga. Karena kalau dibebasin, bisa orang tertumpuk di situ. Ya, alhamdulillah dengan menunggu sekitar 1 jam, dengan wajah memelas ke askar, ngerayu-ngerayu sedikit, ya ke askar, ngobrol pakai bahasa Arab, saya bilang dari Indonesia, ya saya bilang saya 20 tahun lebih jadi di airport, ya kalau ke airport nanti mampir-mampirlah ke rumah, akhirnya dibukain, alhamdulillah. Ya, padahal nggak tahu ya, namanya siapa dan kontaknya juga hilang. Tapi itulah hati-hati ya Ibu Bapak sekalian, ya ke Masjid Namiro itu kalau bisa jam 8, tanggal 8 atau jam 9 ya. Karena itu kalau setelah itu akan padat dan ditutup. Nah, yang berikutnya, hal yang harus disiapkan selama Ar-Mujna, selama Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pertama, ini yang paling mendasar adalah memahami manasik dengan sebaik-baiknya. Ibu mau pakai tamatu, kiron, atau ifrod, itu harus. Karena konsekuensinya berbeda. Ya. Tapi sebagian orang Indonesia ya pakai tamatu, karena lebih ringan. Tapi bayar dam. Pakai kiron, pakai ifrod, ya, pakai apa namanya agak berat, karena harus memakai ihram terus-menerus sebelum tahalul. Memahami medan dan wilayah Al-Mujna. Jika perlu survei terlebih dahulu agar tahu daerah-daerah bahaya. Seperti yang tadi saya ceritakan, yaitu penyempitan di awal Muzdalifah dari arah Arafah. Ini bahaya sekali. Kenapa? Karena jalannya sudah mulai menyempit, kanan kiri bukit, di depan orang banyak tidur di lantai. Oleh polisi dijaga tidak boleh masuk. Diarahkan ke satu, itu orang menumpuk. Kebanyakan kehabisan oksigen. Bahaya, hati-hati ya. Nah, atau mencari lokasi yang agak teduh di bawah pohon. Nah, kalau di Arafah, ya, kalau datangnya subuh, insya Allah itu banyak yang daerah-daerah pohon yang ini nih ya. Ini foto saya semua nih. Foto saya sendiri, saya ambil sendiri ya. Ini foto saya sendiri, nanti saya jelaskan satu-satu. Ini di bawah pohon. Saya waktu itu alhamdulillah dapat masair ya dari teman-teman London, tapi kita memilih jalan kaki. Kita memilih ya explore lah, kita explore kemana-mana kayak gitu ya di luar. Nah itu, ini pohon saya lihat di bawah pohon ini banyak orang yang membuat tenda. Nah jadi kalau orang yang umroh pasti kan ada city tour tuh ya, maka city tour itu ke Eropa. Ya sering-sering lah, sering-sering muter-muter. Mintalah ke drivernya itu, biasanya kan drivernya Pakistan ya. Itu mintalah ke daerah-daerah ke yang lain, jangan ke daerah Namiro terus atau Bukit Jabar Rahmah itu jangan. Maksudnya minta ke tempat yang lain untuk melihat situasi. Karena nanti bus menurunkannya sembarang, ya. Kadang jauh, kadang dekat dari masjid. Kenapa? Karena mereka juga macet total. Yang berikutnya adalah membawa footprint. Footprint itu kalau kita camping, ya, itu ada alasnya di bawah anti air. Nah, ini nih dia nih. Ini footprint dan ini flying set. Bawa dua, ya, atau satu footprint, satu playing set, ya, atau
Dua-duanya fruitin, bisa dijadikan tenda. Kenapa? Ini sangat berguna sekali. Kebetulan saya memang dengan istri itu ya sukanya camping ya. Saya insya Allah paham lah dengan begini. Kenapa footprint? Kenapa flashlight? Mereka kan luas, ringan, dan kecil. Ya kecil sekali ya. Jadi nggak ngaruh lah. Dan murah. Kalau capek-capek dibuang, kalau repot dibuang nggak masalah. Itu bawa 2 buah untuk satu alas dan satu tenda. Karena sifatnya ringan dan tidak makan tempat yang banyak kalau footprint dan flashlight. Ukuran 2x4 juga lumayan udah bagus, atau 2x3. Membawa tali prusik secukupnya untuk tenda di Arafah. Nah ini kan butuh tali nih. Atau untuk mengikat-ikat apa tali prusik. Secukupnya. Tali prusik kan ringan. Kalau nggak butuh karena murah, nanti setelah selesai buang saja di sana ke bak sampah. Yang berikutnya adalah membawa tongsis untuk yang tenda jika dapat lahan yang tidak ada pohon. Ya, ini bagus nih pohon, tinggal ningkat begini udah jadi tenda. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada pohon, tidak ada tidak ada tiang, bisa pakai tongsis. Nah, tongsis itu kan bisa dibawa kembali. Yang pendek, ringan bisa menjadi panjang. Membawa peralatan palu lipat multifungsi yang kecil serbaguna untuk potong tali, kupas buah, tahalul dan lain-lain. Nah ini tali seperti ini saya dulu bawa seperti ini karena saya suka camping, insya Allah lengkap. Ini kan sebenarnya ringan. Yang berikutnya juga alas, kalau alas jangan dibuang lah. Nanti karena perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, itu lelahnya capeknya ngantuk. Daripada bahaya, lebih baik tidur di pinggir jalan. Banyak kok yang tidur, tapi mereka tidak pakai alas. Waktu itu saya pakai alas tuh dengan istri. Tidur ya. Di situ, pas bangun-bangun banyak perempuan orang Pakistan. Ya, ikut-ikut tidur. Karena ada alasnya gitu. Alhamdulillah. Kalau capek sebaiknya tidur ibu bapak, jangan memaksakan diri. Sakit, kenapa? Karena 2 malam ibu bapak tidak tidur. Ya, sebaiknya tidur untuk menjaga kondisi. Capeknya luar biasa dan nikmatnya luar biasa. Yang berikutnya adalah jangan membawa makanan terlalu banyak. Jangan membawa makan terlalu banyak. Ini yang saya sampaikan terkait dengan Haji Semi Masyan ya. Karena makanan minuman itu melimpah. Tadi yang saya sampaikan itu, wah setiap 50 meter tuh ada kontainer. Bahkan kita ngambil satu, mereka ngambilnya sedus, dikasih sedus. Kenapa? Mereka biar cepat habis. Ya, saya sering minta cuma 2 doang, saya dengan istri saya, dikasihnya sedus, yang isinya ada puluhan. Ya saya bagi-bagikan lagi ke yang lain. Gitu. Nah, air minum juga banyak, asal mau. Ini luar biasa ya. Berkah memang sesuai dengan firman Allah bahwa berbondong-bondong ke Mekah dan buah-buahan banyak. Ya, kalau menggunakan bus, sebaiknya rebuslah beberapa butir telur rebus bawa ya selama menunggu bus. Ya, misalkan datangnya kan habis maghrib biasanya itu oleh mas'ulnya. Ya habis maghrib kumpul ya, misalkan gitu di Sari Mansur atau di mana, ya kita ngumpul ya gitu kan. Yang ngumpul misalkan gitu. Nah itu menunggu busnya. Itu bus kenapa tidak pasti datangnya? Karena dia terjebak macet. Pertama dia nganterkan dulu jamaah reguler, yang kedua balik ngejemput di rumah Mas'ul. Tetapi macet nggak pasti. Makanya yang tadinya janji jam 10 bisa jam 2. Bahkan ada yang bisa dengan saya pernah jam 4 pagi baru berangkat. Ngumpulnya maghrib. Nah itu kan lapar tuh makan. Makan telur rebus. Kalau udah nyampe Eropa, Salma udah makanan itu melimpah. Yang berikutnya adalah siapkan botol air minum kosong yang sedang. Banyak sih di sana. Ya, botol-botol minuman itu ambil aja lah. Untuk isi ulang air jam-jam. Maksud saya, habis minum jangan dibuang. Taruh di tas yang kosong. Atau isi. Ya, isi nanti ketemu. Setiap 50 meter itu adalah stasiun jam-jam sepanjang jalan. Ya. Nah, itu saran saya setiap 1 jam itu minum 200 mililiter air setiap 1 jam. Kenapa? Untuk menjaga dari dehidrasi dan agar tidak bolak-balik ke toilet karena antri. Wah luar biasa toilet antrinya tuh ya. Saya lihatin ada orang-orang yang pakai pampers. Ya. Ini kenapa 200 mililiter air 1 jam ini menurut teman saya yang waktu itu beliau itu dokter dokter sport ya kalau tidak salah ya dari Kanada, dari Quebec ya menyarankan itu. Dan saya pakai alhamdulillah lancar, tidak ada masalah. Saya tidak sering ke toilet, tapi badan segar terus.
Nah, ini di antara Arafah ke Muzdalifah dan Muzdalifah ke Mina itu banyak tuh orang-orang penduduk asli Saudi yang haji dakili itu membawa skuter listrik. Ya, ya, kalau mau pakai silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Karena jalannya tidak selalu aspal, kadang-kadang jalannya juga ada batako konblok. Nah itu kalau pakai skuter, nah, skuternya rusak. Tapi banyak juga saya lihatin yang ditinggalin, yang ketika baterainya sudah habis mereka tinggal. Awal-awalnya dari Masjid Namiro berangkat Arafah ke Muzdalifah, oh itu udah kayak roket jalan, cepet banget, kadang-kadang iri, cepet banget. Ya pas saya lihatin setelah ketemu ditinggal juga, mereka jalan kaki. Yang berikutnya bawa obat diare. Nah ini ya kadang badan kita tidak tidur, cepat masuk angin. Nah itu diare. Bawa. Ini tidak wajib tapi harus. Kalau saya bilang wajib jadi eh, hukum ya. Tapi ini harus. Kenapa harus? Karena sangat penting banget. Sunmol ya, kalau puyeng puyeng minum sunmol tiduran dulu. Tolak angin ya tadi karena bilang badan tidak tidur semalaman, cuacanya luar biasa, terus minum es terus ya. Kalau perlu bawa radang, lameson ya, perlu lameson. Ya, karena panasnya di atas 54 derajat Celcius membuat kepala cepat pusing dan dehidrasi. Ruang medis itu banyak, banyak, tetapi ruang medis juga antri. Yang kecil-kecil mah nggak dikasih apa-apa kita. Apalagi kalau ibu bapak nggak ngerti bahasa Arab, wah bingung ya. Mintanya obat diare malah dikasih sanmol. Minta sanmol malah dikasih obat diare. Kita nggak tahu lagi main minum-minum aja. Kan gitu ya. Jadi dibawa sendiri lebih ini. Karena apa? Karena petugas medis juga kadang-kadang kosong ruangannya. Kenapa? Karena mereka sibuk handle yang pingsan atau yang wafat. Jika diperlukan bawa juga salep selangkangan. Ya, saya menjijing ngeliat orang diselepin sama orang. Ya, mau ibu bapak dikasih selangkangannya sama medis. Nah lebih baik ya ke pojokan selangkangannya dikasih sendiri. Tapi alhamdulillah saya juga lecet sudah tapi dipaksain tapi nggak masalah alhamdulillah. Itu rahmat dari Allah luar biasa ya. Tapi saya ngeliat di sepanjang jalan itu banyak petugas medis yang ngasih salep ke selangkangan. Dan jangan salah, petugas medis yang nyalipin selangkangan ini juga dia ada rompinya berbeda sendiri ya, berbeda sendiri. Itu antri. Jadi orang mau dikasih salep di selangkangan tuh orang antri. Ya. Makanya daripada antri lebih baik bawa sendiri. Bawa juga Hansaplast, khawatir lecet. Nah, kalau kaki saya lecet-lecet, semoga Allah mencatat ini sebagai ampunan, sebagai luka di jalan Allah, dan pastikan sandal yang nyaman dan tidak berat. Ya, pasti ya terserah. Ustadz bawa sendal karet, nanti meleleh. Ibu bapak ketika panas-panasnya Eropa, itu kita itu tidak ada di aspal. Kita itu ada di seperti ini nih. Ini tanah, ini tanah, ini tanah, ini tanah. Ini foto saya sendiri. Tidak ada di aspal. Ya, jadi jangan khawatir meleleh. Kalau tahun 2023 ada yang meleleh, itu karena mereka jalan kaki ketika tengah hari. Ya, dari Mina sampai ke Arafah mereka jalan kaki dan dari Arafah dari Mina dan Muzdalifah ke Arafah mereka jalan kaki. Kenapa? Karena ada miskomunikasi bus pada waktu tahun 2023. Ya. Tapi kalau kita sudah nyampe Arafah mah walaupun panas juga sendal nggak bakal meleleh. Yang ringan aja lah, yang ringan, yang terserah saya tidak bisa merekomendasikan. Karena waktu itu karena saya memang bukan ahli karena suka dengan isi hiking naik gunung camping ya saya menggunakan sandal gunung. Itu pun yang kaki saya sudah tebal karena menggunakan sandal itu tetap juga lecet-lecet. Ibu bisa bayangkan lah berapa puluh kilo kita jalan. Yang berikutnya apa tadi ya? Bawa sapu tangan atau kamois atau kanebo untuk membasahi kepala jika dirasa perlu. Ini sangat membantu. Jadi ketika saking panas-panasnya itu antara pukul 11 sampai jam 3 ya pukul 3 itu panas-panasnya luar biasa. Saya ngelihat waktu itu orang-orang Uzbekistan, Kazakhstan mukanya terbakar. Mukanya terbakar. Kasihan tuh mereka. Ya, orang Xinjiang tuh mukanya terbakar, merah luar biasa. Nah, menurut teman saya yang medis ini, kanebo atau sapu tangan ya itu dibasahin lalu ditaruh di kepala. Ya, bisa taruh di kepala kita ya atau bisa di kepala ibu ya, ibu-ibu kita apa namanya perempuan misalkan taruh di
atas khimarnya atau kerudungnya. Itu sangat membantu. Lembab. Terus tas gendong harus di atas pinggang ya, jangan di pinggang atau di bawah pinggang. Karena kalau jalan itu akan kena pinggang dan itu akan sakit pinggang. Saya lihat banyak sekali orang-orang itu mengeluh sakit pinggang. Kenapa pas saya cek tasnya ternyata ada di bawah. Tapi ada juga tuh orang-orang saudara kita yang dari India atau Pakistan lah ya, ya IPB, India, Pakistan, Bangladesh, gitu ya, sebutnya IPB, itu yang bawaan banyak. Padahal saya bilang di depan tuh masih ada makanan gitu. Jadi dikurangi saja, jangan terlalu banyak makanan atau air minum. Di depan banyak, melimpah itu, melimpah. Ya, jangan terlalu banyak. Itu akan berat dan membuat sakit pinggang. Wah, kalau pinggang sakit luar biasa tuh nggak bisa jalan. Ya. Yang berikutnya, gamis bagi nisa dan kain ihram bagi rijal dipakai senyaman mungkin. Jangan terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng akan mengumbat peredaran darah yang mungkin saya tidak tahu, tapi pasti kembali lagi akan sakit pinggang. Hindari bawaan yang banyak. Ini survei saya sendiri. Pada waktu itu kenapa mereka sakit pinggang. Itu antara Muzdalifah dengan Mina. Ya, hampir seperempat lagi perjalanan usai jalan kaki malam-malam itu, ya, itu mereka sakit pinggang. Kenapa? Karena bawaan mereka berat, atau mereka mengikat ihramnya terlalu kencang, atau tasnya tidak kencang, tidak di pundak, tetapi ada di pinggang. Hati-hati ya, ibu bapak, itu banyak. Yang berikutnya, pastikan paket data banyak. Nah, paket data itu banyak untuk apa? Untuk tahu informasi terkini ya, seputar haji. Di situ ada radionya tuh ya, bisa mendengarkan radio khutbah kalau nggak kedengeran. Walaupun mic-nya di setiap penjuru ada, ya, tapi bisa mendengarkan paket data. Beberapa handphone yang panas nge-lag, ya, nge-lag, hang dan sebagainya. Ya, silakan gunakan handphone yang bagus, saya tidak bisa merekomendasikan ya. Yang berikutnya, bawa power bank. Bawa power bank minimal satu orang satu. Ya, ini juga bisa jadi sedekah. Kadang-kadang waktu itu saya ada orang Rusia, ya, dia nggak punya data, pakai power bank. Sebenarnya terminal listrik itu banyak, tapi kadang-kadang antri juga. Ya. Yang berikutnya, ini saya sampaikan. Nah, tadi ada di Masjid Namiroh ya. Nah, ini Masjid Namiroh itu yang ini, ya. Ini saya jelaskan. Ini adalah di stasiun Air Jam-Jam tadi yang saya sampaikan itu ya, setiap 50 meter ada. Lalu ini di Masjid Namiroh. Nah, Masjid Namiroh ini udah mau maghrib nih. Makanya lenggang. Ini saya ambil foto sendiri. Ini foto-foto saya sendiri ya. Saya ambil pakai handphone saya sendiri. Ini Masjid Namiroh ini di sini yang tadinya penuh ya, menjelang asar mereka keluar. Ya. Lalu mereka biasanya antri ke toilet. Nah, ini toilet Masjid Namiroh. Di toilet Masjid Namiroh ini saya lihat banyak mayat juga nih sebelah kanan kiri. Ini Masjid Namiroh. Jadi, dan Masjid Namiroh itu kalau saran saya ibu bapak, nih, ini saya dengan istri sudah ada di pedestrian. Ini di sebelah kanan saya, di sini ada Masjid Namiroh. Ini adalah pedestrian. Ini sekitar jam tengah 6. Tengah 6, nah ini batas Eropa tuh yang kalau kuning. Kalau yang sering ke Eropa paham insya Allah. Nah ini batas Eropa Hill. Nah, di sini jalan presiden. Nah ini di sini tuh padatnya luar biasa. Dan ini nanjak. Dari sini, ini turunan nanjak ke sini. Saya sudah ada di sini. Tapi menurut analisa saya, ini akan bahaya. Ini akan bahaya karena ini tidak jalan menunggu maghrib. Kan jalannya setelah maghrib. Ya, setelah matahari tergelincir. Ini berhenti, tapi orang-orang yang di bawah ini, yang di dalam masjid ini, menuju ke jalan ini. Ya, terus yang di tenda-tenda masyair, jalan-jalan ke sini juga. Ya, nah, waktu itu saya putuskan dengan istri, turun dulu. Saya turun lagi, saya masuk lagi ke Masjid Namiroh duduk. Ya, sambil menunggu usai. Kenapa? Ternyata benar, ini crowded. Ya, petugas juga tidak ada, bukan petugasnya tidak ada, tapi petugas juga tidak bisa masuk. Ini luar biasa. Nah, setelah maghrib, ya jam 7 lah saya baru jalan ke sini. Saya jam 7 baru jalan, nah di sini banyak mayat. Kenapa tadi tergencet-gencet tadi? Ya, ini tergencet-gencet tadi. Ini saran, ibu bapak sebaiknya ketika menjelang maghrib jangan di pedestrian ini.
istirahat dulu di Masjid Namiro atau di pinggir-pinggir di bawah pohon-pohon ini. Ya, jam 7, jam 19 baru ketika lenggang barulah jalan. Kenapa? Karena kalau ibu bapak ya mau ke pedestrian ini tengah 6 atau menjelang maghrib, ibu akan digecet-gecet di sini. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini nggak ada celah sedikit pun, sesak napas di sini. Ya, ini sangat penting. Ini yang tadi saya maksud, pahami medan-medannya. Terutama di sini ya, dan di Muzdalifah tadi. Di awal Muzdalifah yang ada penyempitan dan di depannya mereka banyak saudara kita yang mabit. Itu bahaya sekali. Ya, di sini saya melihat mayat nih, ya mayat banyak di sini juga sama. Karena apa? Karena mereka terhimpit, menunggu jalan. Ya. Yang berikutnya kesimpulannya adalah saran saya sebaiknya ibu bapak yang haji mandiri ya yang haji dakili sebaiknya haji semi masian untuk hemat energi. Ya, kenapa? Karena berangkatnya dengan bus, ya baliknya baru jalan. Itu nikmatnya luar biasa jalan. Ya, yang tidak bisa dirasakan oleh teman-teman yang haji reguler mungkin ya. Ya, karena beberapa haji reguler juga memilih ada yang masian. Mereka izin ke kepala rombongannya. Ya. Pahami betul rangkaian manasiknya. Jadi jangan banyak nanya, harus benar-benar paham kalau terkait manasik. Kenapa? Karena bisa dipelajari. Berbeda dengan kondisional, ya medan itu harus banyak nanya. Ya, tapi kalau manasik mah kuasai bisa belajar, banyak belajar. Haram ibadahnya, haram ibadah tanpa diketahui eh, dalilnya kan gitu. Ya, usul pikirnya begitu. Yang berikutnya adalah pahami betul medan arjmusna. Ini yang tadi saya bilang. Ya, kalau orang yang umroh kan sering jalan. Jalan-jalan jangan cuma jalan-jalan, tapi pelajari. Yang berikutnya adalah siapkan peralatan dan mental untuk hal yang tidak terduga. Ya, kaki lecet, jangan ngambek, biasa aja. Pinggang sakit, biasa aja. Mohon pada Allah. Rukyah mandiri, pelajari rukyah mandiri. Ya, dengan Al-Fatihah, 3 kul, pakai air jam-jam, ya, baca dengan penuh harap, mengemis rahmat Allah, yang memohon kepada Allah dengan penuh kesungguhan, lalu diusapkan ke pinggang, insya Allah sembuh. Ya, insya Allah sembuh. Banyak keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ya, saya alhamdulillah sudah keliling eh, kemana-mana, ke Eropa, ke Amerika, ke Timur Tengah, ke apa namanya, ke Afrika, ya. Dan perjalanan menurut saya perjalanan yang paling indah dan nikmat itu adalah perjalanan haji dengan masyarakat. Saya merasakan. Bahkan kalau bisa saya bisa mengulangi setiap hari. Setiap tahun maksud saya. Alhamdulillah. Dan saya tanya istri saya juga demikian. Ya, jadi haji itu perjalanan yang indah, yang nikmat, luar biasa. Apalagi ketika jelang maghrib melihat saudara-saudara muslim kita keluar dari rumah masing-masing dengan membaca talbiyah sambil menggunakan kain ihram. Masya Allah, nikmatnya. Air mata kita terurai tanpa bisa dibendung. Ini pengalaman. Jadi pengalaman haji itu adalah pengalaman yang nikmat. Pengalaman haji Jurni itu pengalaman yang harus diperjuangkan. Dengan haji Masyan lebih nikmat. Haji Legurer nikmat. Haji NH nikmat. Haji Puroda nikmat. Dengan haji Masyan jauh lebih nikmat menurut saya. Alhamdulillah demikian Ibu Bapak. Nah ini tadi ya bus hijau yang tadi antri itu ya. Demikian Ibu Bapak, semoga Allah merahmati kita. Seperti biasa jika mau konsultasi ya atau mau membeli buku saya juga tentang haji ya, stoknya habis nanti akan dicetak kembali. Atau mau main ke pondok kami juga silahkan di Banten, atau mau main ke rumah kami juga di Alkansa, Mekah juga silahkan. Ya, semoga Allah merahmati kita. Jika mau komunikasi, jika mau diskusi langsung saja Wapri, insya Allah saya jawab. Atau mau ikut grupnya juga silahkan. Ya, Wapri saja. Ini nomor saya ya. Semoga Allah